Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil codingan kami tentang London Shading Bar. Sebelum kita memulai presentasinya, izin kami memperkenalkan diri. Perkenalan saya Auda Ibdah, 241031225. Dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lara Kristiana Manulang dengan NIM 241031204. Perkenalkan, saya Jihan Fadila, 241031203. Perkenalkan nama saya Mustika Dwi Nuryani dengan NRP 241 Baik, untuk presentasi akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih aku untuk kesempatannya. Jadi, pertama-tama di sini kita bisa mulai dari bagian import library. Jadi, di sini kita akan memanggil semua peralatan yang dibutuhkan. Nah, di sini kita akan pakai Pandas dan juga Numpy untuk mengolah data tabel dan juga angka. Lalu untuk visualisasi grafiknya, kita akan panggil Matplotlib dan juga Seaborn. Nah, terakhir yang paling penting, kita panggil modul dari Scikit-learn. Ini adalah otak machine learning-nya. Jadi, mulai dari membagi data sampai memanggil algoritma linear, linear regression, dan juga random forest. Oke, selanjutnya itu ada bagian processing data, di mana langkah pertama kita akan memuat data set London Market CCVS dulu menggunakan perintah pdret CCV. Nah, dataset ini kita simpan ke dalam variabel bernama df. Nah, setelah data yang masuk, kita melakukan inspeksi awal menggunakan df info. Nah, tujuannya itu untuk melihat tipe data dan juga baris yang kita miliki. Nah, secara garis besar, selanjutnya itu adalah langkah yang sangat krusial, yaitu kolom timestamp di aslinya dibaca komputer sebagai teks biasa atau string. Kita itu harus mengubah menjadi format waktu standar menggunakan PD to dat PD to date time supaya nanti bisa kita bedah menjadi jam, hari, dan juga bulan. Nah, terakhir itu kita validasi kebersihan data, di mana dengan mengecek missing value dan ataupun data kosong menggunakan fungsi in is null sum, di mana kita memastikan bahwa datanya itu tidak ada yang bolong sehingga hasil perhitungan nanti akurat. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu future engineering. Nah, ini adalah proses kami untuk membedah data waktu agar lebih mudah dipahami oleh mesin maupun oleh manusia. Pertama-tama, si data timestamp ini yang masih butuh tadi, kami pecah komponennya menjadi kolom numerik terpisah, yaitu ada jam, hari, dan juga bulan. Nah, langkah ini penting banget agar nanti mesin ini bisa melihat pola. Misalnya, apakah penyewaan lebih tinggi di bulan Juli, atau apakah hari Jumat lebih ramai. Nah, yang kedua, itu kami melakukan segmentasi waktu dengan membuat fungsi custom bernama kategori underscore waktu. Di sini kami membagi 24 jam menjadi fase aktivitas manusia, yang mana ada malam dini hari, pagi, siang, sore, dan juga malam. Nah, kami ini menggunakan fungsi if else dan mengaplikasikannya ke seluruh data menggunakan perintah .apply. Dan dengan kolom baru ini, analisis kita nanti jadi lebih kontekstual, tidak hanya sekedar angka dan juga jam saja. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita ke bagian keempat, yaitu kita akan membuat exploratory data analysis atau EDA. Jadi sebenarnya fungsi dari si EDA ini adalah untuk mencari pola dari dataset ini yang akan digunakan visualisasi berupa grafik. Nah, di sini kita bakal menggunakan dua visualisasi. Ya. Yang pertama ada pola peminjaman sepeda berdasarkan jam, sama kita mau ngelihat visualisasi berupa ada nggak sih kira-kira hubungan antar variabel. Nah, untuk visualisasi pertama yaitu tren peminjaman sepeda, itu kita bakal pakai perintah SNS.lineplot, di mana nanti tuh akan muncul grafik garis untuk kita tuh bisa ngelihat kira-kira di jam berapa aja tren peminjaman sepedanya itu naik. Terus untuk yang visualisasi kedua itu kita bakal pakai perintah SNS.heatmap untuk ngelihat korelasi atau hubungan antar variabelnya. Boleh di next? Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap inti atau regression analysis, di mana langkah pertama kita akan menyiapkan data terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan menyiapkan variabel X dan juga variabel Y, di mana variabel X-nya itu merupakan data pendukung, yaitu berupa cuaca dan juga waktu, dan untuk variabelnya Y-nya adalah target prediksi kita atau jumlah sewa. Nah, di sini kita harus membuang kolom timestamp dan juga waktu underscore hari karena algoritma regresi hanya bisa membaca angka murni. Selanjutnya, kita lakukan trend test split, di mana kita akan bagi datanya, yaitu 80% untuk melatih model dan juga 20% sisanya kita simpan untuk ujian nanti. Nah, di sini kami membandingkan dua model sekaligus, yaitu linear regression dan juga random forest, di mana untuk linear regression itu merupakan model
statistik garis lurus sederhana. Dan untuk random forestnya merupakan model yang lebih canggih menggunakan kumpulan pohon keputusan. Dan di sini kita akan perintahkan kedua model ini untuk belajar dari data latih lalu memprediksi data ujian. Boleh di next? Oke, berikutnya itu adalah kode untuk analisis dan juga evaluasi. Di sini kami menggunakan perintah print untuk menampilkan perbandingan performa kedua model secara langsung. Di pertama, kami menghitung dan juga mencetak skor square dan juga RMSE, di mana untuk linear dan untuk linear regresi. Kemudian kami melakukan hal yang sama juga untuk random forest, di mana agar bisa dibandingkan hand to hand. Nah, terakhir di bagian bawah, kami juga melangsungkan mencetak kesimpulan secara otomatis berdasarkan hasil data tersebut yang menyatakan bahwa random forest itu bekerja lebih baik dan menyoroti faktor jam serta cuaca sebagai variabel penentu utamanya. Oke, selanjutnya kita next ke outputnya. Jadi, pertama-tama kita ini melakukan pemeriksaan kualitas data. Nah, bisa dilihat di layar bahwa kita ini memiliki total 17.414 baris data. Dan kabar baiknya tertulis di situ bahwa jumlah data yang kosong sama dengan 0. Artinya, dataset kita sangat bersih dan juga lengkap, yang mana nggak ada missing values, sehingga siap untuk diproses tanpa perlu banyak penambahan. Nah, variabel yang kita punya meliputi data waktu atau timestamp, jumlah peminjaman atau CNT, serta faktor cuaca seperti suhu, di situ T1 dan T2, lalu kelembaban atau HAM, dan juga kecepatan angin. Nah, namun data mentah saja tidak cukup. Kami melakukan tahapan penting yang disebut feature engineering. Dari kolom timestamp yang panjang ini, kami memecahnya menjadi fitur baru yang lebih spesifik, yaitu ada kolom hour dan juga kolom waktu underscore hari, di mana kolom hour ini digunakan untuk menangkap pola jam sibuknya, lalu di kolom waktu underscore hari ini, kami mengelompokkan jamnya menjadi kategori seperti malam dini hari, pagi, atau sore. Kenapa kita melakukan ini? Karena agar si model machine learning ini nanti bisa lebih mudah memahami pola kebiasaan si penyewa sepeda berdasarkan waktu yang spesifik. Boleh di next? Nah, jadi bisa dilihat kalau di grafik garis ini itu adalah hasil dari exploratory data analysis untuk visualisasi pertama, yaitu tren penyewaan sepeda berdasarkan jamnya. Di sini kita bisa lihat kalau ada dua puncak grafik yang menunjukkan kalau misalnya tren penyewaan sepedanya itu meningkat di dua waktu berbeda, yaitu di jam 8 pagi sama jam 5 sore. Nah, buat yang di bagian tengah, di bagian lembah itu menunjukkan di jam 10 siang sampai jam 3 sore, lalu terus naik sampai jam 5 sore. Di mana hal ini itu menunjukkan kalau misalnya tren penyewaan sepeda itu naik tiap rush hour atau tiap orang-orang tuh berangkat atau pulang kerja. Nah, dari grafik ini tuh bisa ngebuktikan kalau misalnya hipotesis jam itu adalah faktor penentu utama dari dataset ini. Di mana data yang ada di grafik ini itu nantinya akan digunakan untuk memprediksi tren penyewaan sepeda. Boleh next? Baik, terakhir kita cek faktor apalagi yang mempengaruhi jumlah peminjaman atau CNT selain waktu. Nah, di sini kita bisa lihat heatmap korelasi antar variabelnya. Nah, di sini faktor yang paling mematikan yaitu minat peminjaman adalah kelembapan, di mana nilai korelasinya adalah minus 0,46. Artinya, semakin lembab atau basah udaranya, jumlah peminjaman akan turun drastis. Nah, sebaliknya, suhu pada T1 yaitu suhu pada T1 memiliki korelasi positif 0,39. Artinya, orang lebih cenderung lebih suka meminjam sepeda saat suhu hangat dibandingkan saat dingin. Nah, selanjutnya ada catatan teknis sedikit. Kita bisa lihat suhu T1 pada kotak paling merah dan juga suhu T2. Di mana suhu T1 ini merupakan suhu asli dan juga T2 ini merupakan suhu yang dirasakan. Di sini kita bisa melihat memiliki korelasi 0,99. Artinya karena datanya kembar atau redundan, nanti saat pemodelan kita cukup pakai satu aja agar modelnya lebih efisien. Lanjut. Oke, boleh di next. Kita bisa lihat bahwa perbandingan hand to hand di bagian hasil evaluasi model regresi itu antara algoritma standar dan juga
ataupun linear regresi dengan algoritma yang lebih canggih yaitu random forest, di mana pada nomor satu itu linear regresi pertama itu ternyata hasilnya tuh kurang memuaskan dengan skor 0,29, yang mana artinya model ini hanya mampu menjelaskan 29% dari pola data dan tingkat errornya pun sangat tinggi, itu mencapai 922,60. Hal ini menunjukkan bahwa garis linear itu terlalu sederhana untuk memprediksi perilaku penyewa sepeda yang kompleks. Kemudian ada nomor dua, itu random forest, di mana sekarang kita lihat perbedaannya dengan random forest dan juga regresi, hasilnya tuh melonjak drastis, di mana akurasinya itu mencapai 0,96 atau 96%, dengan tingkat error pun juga turun jauh dari 900-an menjadi 230,36. Jadi untuk kesimpulannya, jadi data ini tuh membuktikan bahwa inilah yang paling layak kita gunakan. Selain itu, hasil ini juga mengonfirmasi temuan kita sebelum bahwa variabel jam dan juga cuaca adalah kunci utamanya, di mana random forest itu berhasil mempelajari pola jam sibuk dan juga mempengaruhi cuaca tersebut dengan sangat baik dibandingkan regresi biasa. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok 7. Kami sampaikan mengenai analisis data peminjaman sepeda di London. Semoga hasil yang kami memperoleh dapat memberikan gambaran juga terkait pola permintaan sepeda. Kami akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.